global. Ya, itu pandangan tentang bicara kita malam ini. Terus di sini kita ada narasumber. Yang pertama saya akan mempersilahkan kepada Bu Ayu, tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit opini tentang dari mana Ibu Ayu berasal. Bu Ayu berasal dari Bali. Kita tahu kacamata pariwisata Indonesia adalah Pulau Bali. Segalanya dari Bali. Industri kesenian, industri pariwisata, ya kacamatanya dari Bali. Semua orang ketika berbicara pariwisata ya Bali lah. Bali sudah jadi. Nah, kita akan meminta Bu Ayu sebagai orang Bali, industri pariwisata berbasis kesenian di Pulau Bali. Kita tahu bahwa di Pulau Bali itu ada kebijakan dari pemerintah daerah lewat peraturan daerah yang mewajibkan ruang-ruang publik itu untuk mengakses kesenian tradisional. Itu wajib untuk memasukkan kesenian tradisional ke dalam ruang-ruang publik. Terus kemudian dipertegas lagi oleh peraturan adat itu mengeluarkan aturan bahwa setiap ruang-ruang publik, ruang-ruang komersil itu wajib untuk mengambil kesenian dari banjar-banjar yang ada di Bali. Banjar-banjar itu adalah pusat-pusat kesenian yang ada di wilayah-wilayah di Bali. Nah, yang kita ingin ketahui adalah dari dampak dari peraturan itu yang berlapis-lapis itu kemudian apa yang dirasakan oleh komunitas seni, pelaku seni, seperti apa sekarang yang dirasakan oleh komunitas seni, terutama untuk wilayah kesejahteraan. Boleh diceritakan? Selamat malam. Untuk teman-teman, rekan-rekan baik yang kelihatan dan tidak kelihatan, saya boleh dengan segala kerendahan hati untuk mendekat supaya lebih kata orang bijak, kalau kita duduk dekat energinya akan lebih komunikatif, lalu melalui dukungan luas wilayahnya sangat lebar. Misalnya katakanlah di daerah Karangasem, di daerah Tenganan ada desa Tua, sekelompok orang sedang minum arak, mungkin kalau di sini namanya buah ya. Mereka seperti berpantun, bersaut-sautan, menyanyi bersaut-sautan. Tanggal 1 bulan November ayu berkesari ayu, seperti itu. Jadi walaupun tidak ada artinya, mereka bernyanyi, minuman terus masuk sampai udah menjadi sebuah peristiwa baru. Nah, ini disebut legenjean. Sekelompok manusia yang bernyanyi akhirnya menjadi sebuah karya seni yang dinamakan legenjean. Kemudian bukan hanya vokal, mereka memainkan tubuhnya. Ini pun juga diadopsi oleh sekelompok baru, grup baru yang bernama Kobagi, Komunitas Badan Gila. Nah, inilah hal-hal yang terjadi. Jadi bukan pariwisatanya yang terlebih dahulu, tetapi kegiatan di masyarakat itu yang harus diciptakan. Baik dalam kelompok kecil, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, barangkali mungkin tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikannya supaya menciptakan, karena hal-hal peristiwa manusia dengan kreativitasnya itu kan bisa tercipta secara tiba-tiba, kalau istilah kerennya impromptu kira-kira ya. Jadi sesuatu yang tidak direncanakan menjadi sesuatu yang baru, dan itu enak dilihat, enak didengar, mungkin istilah lainnya happening art. Nah, itu saya pikir dengan apa yang ada di sekitar
wilayah setempat di Kalimantan Timur, ini mulai dilihat apa potensi yang kira-kira bisa mendukung untuk melakukan sebuah kegiatan bersama-sama yang bisa didengar, bisa dilihat. Jika dilakukan secara terus-menerus dengan serius, itu bisa energinya akan menular. Kira-kira nah, ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat ini berkembang, mulai dikenal, seperti tadi saya katakan ada kokokan. Jadi ketika panen gagal atau ada hama atau ada geruduk seperti COVID kemarin, itu mereka memukul kalung sapi yang monoton. Tapi dimainkan dengan banyak orang secara monoton bersama-sama dengan khusyuk. Apa yang diinginkan, apa yang diyakini bisa mendatangkan kesembuhan. Nah, saya pikir mungkin hal-hal seperti itu kita bisa ciptakan ya, walaupun alangkah bagusnya jika diambil, diadopsi dari sesuatu yang bersumber dari kearifan lokal, based on history, apa yang terjadi di wilayah tersebut. Dan hal-hal inilah yang kemudian diadopsi oleh pariwisata yang lambat laun memberikan kesejahteraan buat para pelaku seni tersebut. Dan sebagian besar mereka tidak berprofesi sebagai seniman. Contohnya misalnya para pemain gamelan. Saya baru diceritakan dengan para tukang yang dikirim ke Eropa untuk membangun rumah, membangun pura, beberapa sekelompok manusia Bali yang berkumpul. Setelah mereka selesai bekerja, mau ngapain ya? Gak ada kegiatan. Sama bosnya, jadi dong gamelan biar kita bisa waktu luang istirahat kita main gamelan. Akhirnya dia yang berprofesi sebagai tukang, kemudian mereka memainkan gamelan. Lalu itu menjadi sesuatu yang dilihat, menjadi sebuah peristiwa baru dilihat oleh orang-orang asing. Akhirnya para tukang itu mendapatkan uang untuk dia bekerja sebagai tukang, pula sebagai guru gamelan. Kira-kira demikian. Nah, ini untuk yang tradisi, dan itu pun oleh karena itu banyak saudara-saudara dari Sumatera seperti Trio Batak, Kuartet Batak. Itu kalau kita lihat di pantai Jimbaran yang menjual seafood, ya, itu semuanya berasal dari Sumatera. Lisoy, satu pantai menyanyi lisoy. Halus ya. Jadi itu apa happening art itu terjadi tanpa direncanakan, dan itu memberikan kesejahteraan si dagang-dagang warung-warung yang tadinya kaki lima yang di sana banyak ikan, mereka menjual ikan, datang sekelompok orang yang merantau dari Sumatera, pula dari Indonesia Timur, dari Kupang, selain mereka menjadi pemusik juga, kalau orang Timur mereka sering berantem begitu. Jadi itu dulu ya, nanti yang lain kita sampaikan. Makasih Mbak Ayu. Kita musik dari segi pertunjukan. Silakan. Terima kasih. Izin Bu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Samarinda sebagai kota kreatif subsektor musik. Tapi masih ada PR ya, Bu Agnes ya. Boranya kita selesaikan. Jadi alhamdulillah dari Kementerian Pariwisata sudah menetapkan dan kemarin sudah ide sarana sehat dan segala macam sudah dipenuhi. Samarinda menjadi kreatif subsektor musik. Kemudian ada Bang Buya dari Kutai Kartanegara di Sebar, juga sudah
7 tahun yang lalu itu ditetapkan sebagai kata juga kota kreatif untuk sektor seni pertunjukan. Satu lagi Balikpapan untuk sektor aplikasi. Ini lagi on the way dari Penajam, kemudian dari Butim, Pasir dan Berau akan menjadi kata. Kegelisahan inilah yang membuat kawan-kawan pelaku ekraf yang terus memacu untuk mengembangkan SDM, mengembangkan kreasinya. Nah, alhamdulillah kita pada malam ini ketemu dengan orang-orang yang tepat untuk bicara soal musik, ya kan? Tadi kita ngobrol sama Mbak Ayu, dia hanya kesasar saja di teater. Ternyata malah di situ cuannya. Nah, ya. Jadi alhamdulillah semua kita teman-teman di Kaltim ini kita berbangga juga karena insya Allah di tahun 2025 akan direncanakan pembangunan untuk publik ekraf dari Kemenpar. Ya, nggak jauh dari sini. Yang ex Banda Temidum kita juga sudah rehab pada yang ruang tunggunya itu untuk kita jadikan hub untuk seni pertunjukan, untuk media rekam, kemudian musik juga nanti ya tentunya. Mas Gunawan, tolong diri Mas Gunawan. Tolong diri aja. Ya, ini yang menjadikan kreatif hub itu untuk di kita, ya kan? Alhamdulillah sudah dalam proyek untuk beberapa mungkin 2 tahun yang akan datang sudah selesai semua ini, Mas. Kita bertahap. Tentunya semuanya ini didukung sama Bu Kadis kita, Bu Regi, yang baru mengenal pariwisata, tapi untuk ekrafnya beliau lebih cepat gerak cepat, dan tentunya kami juga berbangga semua teman-teman di sini khususnya ekonomi kreatif ya di setiap kabupaten kota itu berjalan baik dengan peta jalannya, dengan komite ekrafnya, dengan peraturan bupati wali kotanya, ya semua sudah menunjukkan pengajuan untuk ekonomi kreatif. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita implementasikan dalam bentuk karya yang siap kita produk, yang siap kita bertahap industri. Ya kan? Kemarin Bu Kadis izin waktu via Nusa, ya Kaltim menjadi ikon. Kenapa Kaltim dipilih menjadi ikon? Karena selain seksinya IKN, juga seksinya tentang bagaimana SDM Kaltim mampu berdaya saing. Ya khususnya di kriya, wasra, seni pertunjukan dan lainnya. Karena memang kita di situ setiap harinya itu diberi sama Dekranasda Pusat untuk menampilkan hasil karya seni pertunjukan lewat tari, musik, kemudian fashion show untuk wasranya, kemudian ada langsung workshop untuk pembuatan batik dan tenun segala macamnya. Ini artinya sangat menggembirakan. Ya, Bang Amar kemarin menjadi supervisor kita dalam East Borneo International Corporate Festival, ya kan, menghadirkan ada 6 negara, ya kan, kemudian ada 10 provinsi dan 10 kabupaten kota dan 18 komunitas paguyuban. Ya. Nah, besok di bulan Oktober tanggal 4 sampai tanggal 6 di Pantai BSB, ya kita juga menghadirkan kelas internasional untuk Kaltim Ethnic and Music Festival. Jadi sebenarnya kita tadi sempat ngobrol sama Bang Ahmad, karena memang di bulan Oktober sudah mencapai akhir tahun ini, Korea itu membatalkan karena memang full ya. Kemarin kita kan jadwal di bulan September, tapi karena ada pernyataan MTQ yang saat ini, Korea, Belanda karena tidak keluar visanya, ya kan, jadi tidak bisa ikut serta. Jadi yang hadir hanya 2 negara. Insya Allah di tahun depan kita bisa jadwalkan yang lebih lebih detail lagi dan lebih tahu dengan jadwal liburan mereka, ya kan.
Ini yang hadir dari Uzbekistan sama Singapura. Kemudian ada 4 dari Nusantara daerah, ada Lampung, kemudian Bandung, kemudian dari Malang dan dari Polewali ya, Sulawesi Barat. Insya Allah nanti Bang Amar lagi diskusi dengan teman-teman dari tempatnya Mbak Ayu dari Bali. Ya, kemudian tentunya kita juga tidak meninggalkan teman-teman pemusik etnik dari 10 kabupaten kota. Ya. Harapan nanti kawan-kawan khususnya media, ya kan, nanti kita informasikan, ya kan, karena diadakan di Balikpapan. Tentunya nanti juga bagaimana komunikasi teman-teman di media bisa mengasihi kami, ya, supaya kegiatan ini juga menjadi kegiatan kita bersama. Nanti silakan ada pertanyaan dengan teman-teman dari narasumber ini. Ya, Insya Allah ya konsepnya ke depan tentunya kita akan, Insya Allah kita ini menjadikan kita rutin, karena bagaimanapun festival kelas-kelas internasional untuk di Kalimantan Timur itu segera kita budayakan. Ya, dimulai dari kemarin EBIB, kemudian nanti ada Kaltim musik ini ya, kemudian yang lainnya juga nanti entah dari seni pertunjukannya, entah dari teaternya, entah dari mana. Insya Allah ini juga bisa membagikan teman-teman semangat bahwa oh ya Bang Amar, kita dapat informasi dari Mas Said bahwa EBIB di tahun 2005 masuk ke dalam 50 kalender event dunia. Jadi alhamdulillah tentunya ini kerjasama kita semua. Bukan hanya kita bangga dengan dunia, tapi bagaimana event-event yang ada di Samarinda, di Balikpapan, di Kukar dan sekitarnya itu bisa dikunjungi menjadi salah satu catatan mereka untuk berkunjung ke Kalimantan Timur selain ke IKN. Ya, tadi izin bukan juga Pak Musin sore tadi juga ada menghubungi saya. Seharusnya beliau bisa ada di sini, tapi tiba-tiba balik kanan karena ada ada tamu yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, beliau menitipkan salam aja, nanti kalau ada kegiatan yang berikut ini ya nanti bisa dikerjasamai dengan OIKN. Ya, itu Bang Amar, kita teman-teman pelaku musik khususnya kita terus semangat. Bang Uya ya, dari Bukar, dari Paripani, dari Kutip, terima kasih, dari Bu Agnes dari Samarinda. Bagaimana dulu suatu event yang bagus itu kita hanya banyak melibatkan dari komunitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Karya Indonesia ini dibentuk tahun 2014 ya. Tapi sebelumnya memang sudah aktif dari 2010 ya. Nah, terus kemudian DSP, Destinasi Super Prioritas itu kan baru di 2019 kalau nggak salah ya. Nah, artinya bahwa sudah ada rumah komunitas yang ada di Sumatera Utara, Rumah Karya Indonesia yang sudah produktif. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Rumah Karya Indonesia adalah komunitas yang paling produktif, bisa dibilang adalah payung dari komunitas yang ada di Sumatera Utara, komunitas seni terutama. Di sana ada tari, musik, teater, rupa, terus kemudian film juga, produktif juga di film. Teman-teman juga bisa lihat di IG-nya Rumah Karya Indonesia produktivitasnya. Ada 8 festival yang dikelola selama setiap tahunnya. 8 festival, energinya luar biasa. Karena 8 festival tidak gampang untuk mengelola 8 festival sepanjang tahun gitu. Terus kemudian ada satu festival, John Batak Art Festival, itu lahir sebelum Rumah Karya Indonesia lahir. Itu adalah festival yang pertama, yang sekarang sudah yang ke-11 ya tahun ini, dan selalu dilaksanakan di bulan Oktober annualnya ya. Merespon Hari Sumpah Pemuda. Di sana ada kurang lebih seminggu ya Pak, untuk teman-teman kalau misalkan ada yang mau berkunjung ke Rumah Karya Indonesia silahkan. Nah, kemudian yang saya bilang tadi ada destinasi super prioritas di kawasan Danau Toba. Nah, ini tentunya teman-teman kemudian yang kita ingin ketahui dari Bang Ojak adalah bagaimana peran aktif komunitas di dalam mendukung dan merespon ketika kemudian wilayah Sumatera Utara itu menjadi destinasi super prioritas. Artinya bahwa
apakah ini kemudian ada perubahan atau kemudian seperti apa geliatnya, kita akan mendengarkan langsung dari Pak Madia. Silakan. Ya, terima kasih Bang Ahmad. Selamat malam buat kita semuanya. Izin Bapak-bapak, Ibu, dan abang-abang sekalian, saya mungkin berbagi pengalaman saja. Karena mungkin di tempat ini ada yang lebih lama dan setiap tempat akan berbeda model-model persoalan masukannya ya. Tapi mungkin anggaplah saya bercerita dan teman-teman abang-abang sekalian, kalau ada intisari yang bisa diambil, itu jadi satu pengetahuan yang baiklah untuk kita elemen-elemen pendukung yang kuat, berbeda dengan yang sifatnya yang didukung oleh pemerintah ya. Itu menjadi satu hal biasa dimanapun di Indonesia ini kalau bicara tentang komunitas. Tapi jangan lupa bahwa di dalam komunitas itu namanya ada ideologi ya, ada ideologis ya, ada satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipungkiri bahwa kita bergerak dengan kata ideologis. Oke, kalau sekarang kita di sini ngobrolin tentang ideologisnya kebudayaan, bagaimana kebudayaan bisa kita angkat melalui sektor ekonomi kreatif. Nah, ideologi itu yang kita tetap bangun, kita komunikasikan di Rumah Karya Indonesia. Dan bicara tentang ideologi bukan bicara tentang person by person, tidak. Bicara ideologi itu bicara tentang komunal, bicara tentang orang banyak, bicara tentang tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawabnya Ojak. Kebetulan saja saya mewakili teman-teman saya Rumah Karya Indonesia di sini. Tapi pada prinsipnya kalau abang, kakak dan bapak-bapak semuanya melihat websitenya kami, orang yang bekerja di belakang itu yang lebih banyak sekali gitu. Orang yang berkontribusi itu yang lebih banyak sekali. Bukan sosok saya gitu. Sosok saya hanya seperti pajangan sebagai PR gitu ya, mungkin ya humas gitu. Tapi yang dikerja di belakang itu. Nah, itu yang sebenarnya dasar atau terlebih dahulu untuk dibangun. Membangun ideologis bersama, membangun tentang keresahan bersama, atau tentang potensi bersama, atau tentang sesuatu peluang bersama. Kalau itu sudah dapat, menurut saya mengolahnya itu menjadi suatu hal pengetahuan yang semuanya punya gitu. Apalagi pasti abang-abang, teman-teman juga sekolah seni, sekolah manajemen, itu pengetahuannya di situ semuanya. Tapi membuat kita punya ideologis yang bersamaan itu yang sangat sulit ya. Kadang-kadang itu yang sangat repot sekali dari pengalaman kami ya. Jadi ideologis itu menjadi modal buat kami. Kalau sekarang ditanya sampai, kalau pengalaman kita sekarang 10 tahun Rumah Karya Indonesia itu gimana sih bisa sampai 10 tahun gitu ya, karena memang kita sama-sama keroyokan, kita tahu bahwa Danau Toba menjadi destinasi super prioritas gitu. Oke, kalau dia menjadi satu destinasi, apa untungnya buat kita? Apa ruginya buat kita? Oke, untungnya adalah ada peluang, ada sesuatu hal yang bisa kita kejar bersama gitu loh. Minimal dari kebudayaan kita, sumber-sumber kebudayaan kita angkat menjadi satu orang yang tahu. Kerugiannya adalah kalau kita tidak maju di depan, kita menjadi orang yang di belakang. Ya pasti, kalau contohnya sekarang ke Kalimantan Timur gitu ya, dengan IKN gitu, pasti ini menjadi satu peluang yang kemungkinan besar anggaran akan lebih banyak di sini. Kalau kita tidak bersiap diri, kita tidak mempunyai ideologi tentang kekuatan tadi, ya kita mungkin di belakang. Nah, itu menjadi satu kesepakatan bersama dengan teman-teman. Tapi memang kami coba merespon bahwa mengelola, yang pertama itu mengelola tentang ideologi, mengelola daya. Daya itu adalah ide pemikiran kami, kekuatan-kekuatan, modal-modal yang mungkin bisa dijadikan satu peluang bersama. Kedua, mungkin setelah itu dilakukan, kami belajar menghadirkan kegiatan itu secara kolektif ya. Kolektif itu tidak komunal, tidak hanya person by person. Jadi sedikit pun atau dia membantu untuk mempromosikan sebuah kegiatan pun menurut kami itu adalah kerja kolektifnya. Tidak harus dia menjadi orang yang berada di kegiatan tersebut, tidak harus. Tapi dia orang luar yang cuma dia punya kesempatan mempost di kegiatan kita, itu menurut kami juga bagian kerja bersama. Jadi semakin banyak, kalau dalam satu kegiatan kan semakin banyak yang
mempromosikan kegiatan itu semakin baik dan semakin efektif. Nah itu hal-hal seperti itu yang kami lakukan. 10 tahun Rumah Karya Indonesia itu sebenarnya tahun pertama sampai tahun ke-5 Bang Ahmad dan juga Pak Kabit, kami itu sama sekali sebenarnya tidak didukung oleh pemerintah sedikit lebih sebenarnya. Ya. Ini maksudnya bukan curhat, tapi kami memang sengaja membuat itu biar ideologi kami itu memang terjaga, terawat gitu. Karena celakanya komunitas kan tanda kutip ya, dari pengalaman kami kan ketika sudah disponsori atau didukung, ini yang membuat berantakan. Ini buat berantakan. Kalau tidak kuat manajemennya ini yang berantakan, dia nanti akan mati suri 2 tahun selesai. Jadi memang tahun pertama sampai tahun kelima dan 88 tim itu akan bekerja secara caranya masing-masing gitu. Caranya masing-masing. Dia melakukan pendekatan-pendekatannya dengan masing-masingnya. Itu yang membuat kita selalu ada ya. Dan karena juga tadi ya kita belajar tentang manajemen modern, ya kita juga didukung banyak pihak gitu ya. Di 5 tahun berikutnya akhirnya kita punya seperti apa ya, peralatan-peralatan yang mungkin bisa tidak menjadi satu kewalahan kita dalam membuat festival. Jadi kita pernah didukung oleh Kemenpar, itu yang Bekraf, bukan Bekraf ya, Banpar ya, bantuan infrastruktur itu sebanyak 2M, semua alat diberikan. Terus kita dibantu program sama Kemendikbud, programnya banyak ya. Kemendikbud kebetulan baik hati, jadi kalau ada kegiatannya selalu memberikan. Terus mudah-mudahan nanti lihat doa kayak itu 3 tahun ke depan kita satu kegiatan Jombata Festival akan dikontrak sama Dana Indonesia selama 3 tahun lagi. Itu programnya maksimalnya 2,5 M. Jadi setiap tahun itu 2,5 M untuk satu program. Artinya kita harus selesai dulu di grassroots, ideologinya terkuat dan kita secara konsisten berada di situ. Aku yakin dan percaya efeknya dari apa yang kita lakukan akan punya dampak. Satu lagi yang menarik adalah bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya dikonsumsi oleh seniman, ya, tidak hanya dikonsumsi oleh seniman. Hubungannya ke Danau Toba, contohnya kita punya satu program namanya 1000 Tenda Kaldera Toba Festival. Festivalnya itu hanya bisa, pengisi acaranya itu hanya bisa mengisi kegiatannya kalau punya idiom tradisi atau kebudayaan gitu. Jadi kalau pop biasa nggak bisa masuk ke situ. Jadi contoh pop ada lagu Alusiao tadi Bu Ayu menyampaikan ya seperti ini bisa masuk, atau musik tradisi yang dikombin dengan musik modern itu bisa dia masuk. Dan 1000 Tenda itu ya sangat bergengsi ya buat kami karena penontonnya itu sangat militan. Penontonnya itu sekali festival nanti bisa dilihat di YouTube kami 9.000 orang, 9.000, 10.000 orang dan berbayar. Jadi nonton musik tradisi berbayar. Dia berada di camp di satu tempat selama 3 hari, berbayar, satu orang itu berbayar 25.000 sampai 50.000. Paling murah 25.000, paling mahal ada 300.000, tergantung paket mana yang dia ambil. Dan kita selalu melibatkan masyarakat lokal, dan kebetulan 1000 Tenda Kaldera Toba Festival yang tahun ini yang ke-8, di tahun ke-5 itu bukan lagi kami yang notabene tinggal di Medan. Sekarang direkturnya itu adalah teman kita yang pernah menjadi ketua Karang Taruna di desa itu. Jadi bayangkan, ketua Karang Taruna yang nggak ngerti apa itu kesenian, apa itu ekonomi kreatif, tapi dia ikut, baru dia jalan, ikut kita ke Jogja, ikut kita ke Jakarta, Lokakarya, sekarang dia menjadi direktur festival. Itu mungkin jadi penutup. Jadi efeknya seperti itu. Yang penting berproses, konsisten. Saya yakin komitmen dan konsisten kita juga punya waktu akan dijawab dengan pemerintah yang sebenarnya baik hati gitu. Terima kasih buat kita semuanya. Makasih banyak, keren. Jadi ya ini akan nyambung dengan yang tadi Pak Ayu bilang ya, membangun source, sumber daya itu yang paling penting. Kita bangun dulu sumber dayanya, kemudian ya semesta akan mendukung. Setelah ada sumber daya, setelah kemudian semua sudah kita upayakan, ya ini nyambung dari Pak Ayu terus kemudian ke Bang Ojak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan ke Bang Ito. Bang Ito ini
Direktur Konstelasi Artistik Indonesia yang pekerjaannya banyak melakukan riset terutama tentang pengayaan yang bersumber dari histori, dari sejarah, terus kemudian keterhubungan antar lintas suku, lintas agama, lintas ras. Nah, tapi di sini saya akan meminta untuk Bang Ito juga sebagai Direktur Koalisi Seni Indonesia. Koalisi Seni Indonesia itu adalah satu organisasi yang fokus terhadap kebijakan dan advokasi seni. Nah, Koalisi Seni sangat konsisten untuk mengawal berbagai macam persoalan-persoalan, terutama dengan yang berhubungan dengan bagaimana membuat ekosistem kesenian lebih baik. Yang ini mengawal tentang kebijakan undang-undang di pemerintah, terus kemudian juga mengawal di Kemendikbud itu ada Dana Indonesia mengawal itu, terus kemudian berbagai macam kebijakan dikawal oleh Koalisi Seni. Dan sekarang kita akan mendengarkan bagaimana kebijakan dan dukungan pemerintah dalam mengembangkan industri seni di Indonesia. Saya persilakan ke Bang Ito, silakan. Ya, makasih teman-teman. Izin Bu Kadis, Pak Kabit, jabatan publik di sana dalam rangka menyusun peta jalan, Renstra dan lain sebagainya. Tadi Pak Kabit sudah cerita juga menyinggung itu bahwa komunitas di sini perannya sangat penting, gitu ya. Saya mau cerita sedikit tentang di Renstra Ekraf. Saya sebetulnya kemarin tadi coba minta rancangan strategis Kemenpar 2025-2029 karena kemarin baru ada hearing antara Kemenparekraf dengan DPR RI untuk pemerintahan selanjutnya, bagaimana mekanisme bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari ekonomi kreatif di kedepannya. Ini belum, ternyata dokumen itu belum bisa diakses oleh umum karena baru sekitar 3 hari yang lalu ya. Nah, tapi kira-kira kalau misalnya tema kita hari ini adalah ekonomi kreatif subsektor musik, ini barangkali kita berefleksi apa sih problem-problem ekonomi kreatif 2019-2024. Nah, di sini ada problem pertama atau permasalahan pertama adalah riset dan pengembangan ekonomi kreatif itu masih terbatas, risetnya gitu ya. Data-data di sana sangat penting. Data-data pelakunya ada berapa orang, gitu. Kalimantan Timur misalnya kalau kita ngomong sih. Kondisinya bagaimana, produktivitasnya seperti apa. Ekonomi kreatif ujungnya adalah kesejahteraan pelaku seni, pelaku ekonomi kreatif. Sejauh mana karya dia, teman-teman ini kemudian memiliki dampak ekonomi bagi pelakunya, gitu ya. Kalau tadi Bang Amar bilang ini ada pentahelix, sinergitas antar stakeholder di sini kemudian menjadi inti, menjadi kuncinya. Bagaimana pelaku ekonomi kreatif itu kemudian mendapatkan dampak ekonomi dari sana. Itu yang Renstra atau Renstra pertama yang problem pertama yang dicatat dalam Renstra 2019-2024. Ada data, kemudian mau diapain data itu. Kemudian problem kedua adalah pengetahuan dan keterampilan ekonomi kreatif perlu ditingkatkan. Ketahuan ya. Tahap pertama ada data dulu. Jadi ada datanya, ketahuan siapa pelakunya, subsektornya apa. Kemudian problem kedua adalah ternyata di sana ya kita mungkin semua paham bahwa peningkatan kapasitas di sana penting karena akan ada yang dituju. Yang akan dituju adalah kesejahteraan tadi, kesejahteraan pelaku EK, gitu ya. Kemudian akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan dan pembiayaan ini belum luas gitu. Sumber pendanaan pertama APBN, APBD, dan sumber-sumber lain. Ini jelas ada di undang-undangnya. Sumber-sumber lain ternyata jadi ini harus seimbang. Diskusi malam ini selain
kita bercerita pengalaman-pengalaman, poin dari yang akan saya sampaikan adalah kita menyadari peran kita masing-masing. Pemerintah pusat seperti apa perannya, pemerintah daerah perannya seperti apa, pelaku seni perannya seperti apa, pelaku ekraf perannya seperti apa, dan itu egaliter, teman-teman semua. Di depan undang-undang kita posisinya sama semua. Sudah jelas gitu ya, sudah jelas posisinya seperti apa, tugasnya seperti apa. Termasuk sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini juga ternyata perlu kita evaluasi bersama. Apa yang dilakukan oleh RKI ternyata tidak melulu bergantung kepada APBN APBD gitu. Mereka punya mekanisme sendiri dan itu tentu saja berdasarkan pengalaman, diuji oleh waktu, kekompakan teman-teman. Bisa juga mekanisme kolaborasi. Pentahelix tadi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu sepengetahuan saya sebagai fasilitator, gitu ya, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pelaku ekraf. Media mencoba untuk mempromosikan. Di sana ada akademisi juga yang menganalisis dan pelaku ekraf, gitu ya. Kemudian infrastruktur baik fisik maupun teknologi informasi komunikasi. Ini ada persoalan yang keempat. Infrastruktur, tadi berita gembira ya Pak Kabit tadi cerita sedang digesa hub untuk para pelaku ekraf di sini. Tentu saja ini kabar baik. Tantangan berikutnya adalah kembali kepada kita, ke pelaku ekraf. Harusnya semakin produktif, jumlah karya semakin meningkat. Jadi sesungguhnya stakeholder ini yang ada di dalam Pentahelix kemudian mulai bekerja, mulai berperan gitu ya. Ini harus saling menyimak, harus saling mengamati. Saling menyimak dan saling mengamati dalam undang-undang itu diwujudkan dalam forum-forum. Apakah ada forum ekraf yang mempertemukan antara pelaku ekraf dan pemerintah sebagai fasilitator? Karena peta jalan ekraf itu hanya boleh atau didapatkan dari apa yang pelaku ekraf itu bayangkan, imajinasikan. Oh begini, kami para pelaku itu seperti ini, kemudian berdiskusi, berkonsolidasi, merumuskan apa yang ingin dicapai. Problem kelima, produk ekonomi kreatif belum dikenal luas dan dikonsumsi baik konsumen dalam negeri maupun luar negeri. Karya kita, bahasa lainnya barangkali karya kita belum diminati oleh ini ya, belum diminati oleh publik. Di sana kemudian butuh peningkatan kapasitas, mutu dan packaging dan lain sebagainya, cara menjual dan lain sebagainya. Problem keenam, skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif. Ini basisnya kekayaan intelektual, sama dengan poin ketujuh bahwa kekayaan ekraf. Jadi teman-teman, ekraf di Indonesia itu sesungguhnya dikembangkan apa yang dilakukan di London, di Inggris. Di sana ada mekanisme dalam ekosistemnya. Ekosistem ekraf itu mulai dari kreasi, produksi, konsumsi, distribusi, dan apresiasi. Ini secara sirkular berputar terus menyenggol Pentahelix stakeholder yang ada di sana. Nah, basisnya adalah haki, intellectual property. Basisnya haki ya. Jadi kalau kita berbicara soal industri, misalnya begini, contohnya begini. Problem yang kalau di 2021 Kompas menulis Endek Dior memicu gairah tenun kampung. Jadi ada tenun di Bali yang digunakan oleh merek Dior, itu kemudian jadi booming. Gitu. Kemudian minat kepada endek itu meningkat, naik ya, tenun yang ada di Bali meningkat. Problemnya apa? Hakinya diambil oleh Dior. Karya musik, oke, subsektor musik. Teman-teman bikin karya,
yang mereka dapat barangkali honor ketika main, gitu ya. Basis dari aircraft adalah intellectual property. Jadi kalau bikin karya silahkan segera didaftarkan hakinya, karena kita tidak tahu 2 bulan, 3 bulan ke depan viral, ekonomi kita atau hak kita itu diambil orang gitu, lewat begitu. Jadi barangkali iya, masuk ke subsektor musik sedikit lagi. Saya mau merespon Pak Awan tadi bahwa Kemenpar akan mendorong Samarinda sebagai kota kreatif subsektor musik. Kemudian Balikpapan itu kota kreatif untuk subsektor aplikasi. Kemudian UPT Ekraf ini, teman-teman sekalian, tidak ada yang akan menghalangi teman-teman untuk bisa sejahtera dari karya. Tidak ada menghalangi. Mari, saya pikir ini forum yang menarik. Kemudian saling mengevaluasi, dihidupkan terus forum-forum ini, mengevaluasi peta jalannya Ekraf Kalimantan Timur. Evaluasi, teman-teman pelaku Ekraf harus terlibat. Mungkin itu dulu. Porsi dari teman-teman pelaku Ekraf. Jadi ini punya porsi masing-masing. Terus kemudian juga di sana poin penting adalah haki, ya, mendaftarkan intellectual property. Kalau misalkan di musik juga ada royalty, ya, yang sekarang lagi dibangun, diupayakan. Baik, kita sudah mendengarkan 4 narasumber kita. Sekarang saya akan membuka kepada teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada yang mau bertanya, kita akan membuka sesi dialog dengan mempersilahkan kepada siapapun untuk bertanya kepada narasumber kita tentang apa yang tadi sudah dibahas, ataupun mungkin dari narasumber ada yang mau bertanya ke teman-teman, ke bapak-bapak undangan, ibu-ibu, bapak-bapak, atau ke antar narasumber misalkan, ya. Saya juga, ya silahkan, ada yang mau bertanya silahkan. Ayo wartawan. Kalau di Kaltim begini, tapi sayangnya di Kaltim ini lebih elok menambang batu bara ketimbang mengembangkan potensi wisata. Itu sih yang menjadi apa ya? Mungkin menjadi agak agak berat bagi pemerintah Kaltim. Mohon maaf Pak Pemprov, perwakilan dengan kita mengurangi rasa hormat terhadap segala upaya sudah dilakukan untuk mengembangkan Ekraf. Pada saat ini sih sudah mulai ke arah sana. Ya, tapi nanti kembali lagi soal keseriusan pemerintah lokal. Bagaimana kekompakan dari pemerintah Bali mungkin bisa diadopsi. Ya memang agak polemiknya tadi tuh. Mungkin Bali perlu bertahun-tahun sehingga menjadi sekarang. Nah, sementara kalau dengan menambang itu nggak perlu bertahun-tahun Bu. Artinya dengan setahun saja itu sudah cuan bahasanya. Nah itu mungkin jadi apa ya? Jadi hambatan besar dari dinding yang tinggi sekali bagi pengembangan wisata maupun Ekraf yang dalam bentuk tadi pengembangan budaya lokal. Sementara di Kaltim sendiri bicara soal budaya sangat banyak, suku-suku asli juga ada, kemudian juga di sini memang di Kaltim sangat majemuk, para pendatang juga sangat welcome di sini. Artinya budaya Kutai ada, kemudian budaya Dayak juga ada di Pampang. Yang mungkin dari Ibu ada saran kira-kira seperti apa sih Kaltim ini seharusnya? Apakah memang harus bangkit, harus meninggalkan era tambang, dan masa depannya adalah Ekraf itu sangat menjadi khususnya untuk meningkatkan budaya lokal. Pertanyaan saya buat Bu Ayu nanti sama buat Pak Kabit terkait program selanjutnya untuk pembentukan KPKT. Sekian, terima kasih. Mohon maaf agak panjang. Terima kasih, pertanyaannya cerita ya, curhat ya. Ya seperti yang tadi saya katakan, atau mungkin bikin kesenian yang
bersumber dari keresahan masyarakat ya. Itu kan bisa, kalau semuanya pada resah, sekelompok manusia yang resah akan menjadi happening art. Contohnya seperti kecap. Anda tahu kecap kan ya? Semua tahu ya? Kecap itu berawal, menurut cerita, berawal dari sekelompok petani yang resah karena mengusir burung. Jadi petani di sana, di sini, di sana, sini, mereka saling bersautan. Menjadilah sebuah peristiwa. Nah, mungkin itu bagi semua yang hadir di sini mulai melihat-lihat apa kira-kira peristiwa mungkin yang based on history ya, sesuatu yang berakar dari kearifan lokal. Kalau sekarang kita berbicara sarasehan ekonomi kreatif subsektor musik, ini mungkin untuk saat awal bisa dulu digandeng dengan sastra misalnya, atau dengan hal-hal lain, supaya saling menunggu. Juga ada salah satu cara, saya pernah melihat sebuah wilayah yang ingin membuat sebuah event atau festival. Orang-orang di daerah setempat itu tidak perlu diberitahukan. Target audience kan, kalau kita bikin proposal kan ada target audience yang mana yang dituju. Mereka membuat press conference, membuat showcase di luar wilayah tempat event itu terselenggara. Jadi misalnya katakan Kaltim akan membuat World Music Festival bulan depan. Selanjutnya besok-besok mungkin bisa mengabarkan event itu di wilayah luar Kaltim. Misalnya masuk ke dalam satu festival atau Bali Spirit Festival atau Pesta Kesenian Bali. Di sana mengabarkan kepada dunia bahwa pada setiap annual program setiap tahun ini akan terselenggara World Music Festival di Kaltim. Lalu bisa dipromosikan apa program-programnya. Itu salah satu cara yang tercepat bahwa kita yang menyapa dunia, kita yang mendatangi sebuah wilayah yang orangnya sudah lebih banyak dan tetapi mereka tidak mengetahui kabar ini. Jadi wilayah mungkin bisa kerjasama ya antara, kira-kira demikiannya. Seperti saya pernah berada di sebuah exhibition, itu sebuah eksibisi yang berlangsung selama 6 bulan di San Francisco. Tetapi di sana mereka bernama Bali Asian Art Exhibition. Dan di sana yang dipamerkan itu adalah barang-barang Bali. Tetapi di Amerika orang Bali sendiri tidak pernah melihat barang-barang itu yang dari abad kesekian yang dibawa ke Museum Leiden lalu dipamerkan di Amerika. Jadi kira-kira mungkin itu ya untuk sementara. Ada yang mau ditambahin? Izin Bu Kadis menjawab pertanyaan untuk masalah kebijakan pemerintah. Izin bertanya ya. Tadi kan rasa-rasa ya Mas Manalu ya. Mungkin teman-teman di wadah ini ya, pelaku seni ini, salah satunya mungkin karena kita bawa ini ya, pionir ya, Gen of Change, salah satu menjadi rumah ya, rumah karya Indonesia itu. Jadi bagaimana proses dari mungkin di semua kelompok-kelompok akan membutuhkan seperti orang seperti Mas Manalu kan, di organisasi apapun pasti misalnya bisa menjadi penggerak ya. Itu mungkin
bagaimana termasuk tadi disampaikan luar biasa, bisa sustainable-nya dia dapat dana ini apa sampai 2,5 miliar setiap ini. Nah, mungkin bisa transfer ke Nuril ya Mas Nuril ya, linknya kemana, jejaringnya kemana, nanti teman-teman bisa ini ya minta nomor HP-nya beliau nanti biar tambah ngetop. Jangan lupa follow, subscribe ya kan. Beliau mungkin konten kreator juga, pasti followernya banyak karena beliau berdiri organisasi sebesar itu. Nah itu kan butuh ya teman-teman ini kan banyak yang baru bertumbuh, banyak yang sudah mulai berkembang dan sebagainya. Nah kita pemain-pemain musik pelaku aircraft di sini kan butuhkan itu tadi step by stepnya, langkahnya, terus kita nge-link kemana untuk bagaimana sih kayak kemarin kayak misalnya Pawong dengan bikin bimbingan proposal dan seperti itu yang istilahnya teamworknya itu mungkin kecil tapi bisa teman-teman itu bisa optimal, bisa ini misalnya dikasih dana feedbacknya kan harus akuntabilitasnya seperti apa, istilahnya founder yang memberikan istilahnya memberikan ini loh anggaran-anggaran tersebut. Nah mungkin teman-teman butuh ya mungkin dari kayak gitu butuh strategi komunikasinya seperti apa, mungkin itu Pak mau. Ini spesial request dari Ibu Kadis. Oke, ini jawab tadi sampai 10 tahun izin Mas Ojak. Kami dulu pernah curiga, kenapa Ken itu, ya kan, Karisma Event Nusantara itu selalu Danau Toba yang menjadi the best event. Karena ada orang pusat. Itu dugaan kami, ya kan. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Bang Manu cerita tadi bahwa bagaimana komunitas 10 tahun dibangun, ya kan, kemudian hanya seorang mantan ketua Karang Taruna menjadi direktur event. Wah, saya sendiri jujur aja untuk menjadi sebuah direktur event itu luar biasa Bang Marian. Ya, apalagi ini udah menjadi the best event yang ada di Indonesia. Saya pikir, ya ayolah teman-teman dari kita yang ada di sini kita memulai itulah, ya kan. Oke lah, ini maaf ya, tahun pilkada, tahun pemilu, kita lupakan lah. Mari kita gesekkan dengan karya, ya kan. Sebentar lagi Kreatif Hub itu insya Allah sudah kita bisa gunakan. Belum jadi aja sudah banyak yang ingin menggunakan Bang. Tadi ada anak-anak muda tadi yang dari SMA 10 dia mau menggunakan untuk membuat aplikasi. Ada lagi nih Mas Jun dari film mau buat pemutaran film. Jadi alhamdulillah ini menjadi semangat baru kepada kawan-kawan, ya kan. Artinya Bang Uya dari Putin juga ini bukan hanya untuk Samarinda ya, tapi untuk kita semua, ya kan. Izin Pak Kadis, nanti juga kita harapkan nanti di Kreatif Hub ini nanti Mas Gun mungkin ada mesnya Mas Gun ya, jadi kita bisa mengundang dari Pasir ketika habis mentas mereka nginap di sini. Ya alhamdulillah Mas Gun. Ya mungkin Mas Amar juga tahu ya kan, ternyata kebijakan dari pembinaan itu juga sangat menunjang semangat kita, ya kan. Alhamdulillah Pak PJ kita, Pusekda kita, ya kan sangat mendukung kegiatan ini. Ya lagi burin kalau kita lapor bekerja pasti udah salah. Perempuan menjadi pimpinan pasti harus cepat dan kecep. Nah, kalau kita nggak ikuti suasana seperti kita akan agak ketinggalan, pasti marahin. Ya alhamdulillah semua untuk kebaikan kita, ya Mas ya. Jadi kami pun sudah keras capek kita kan mikir tambah lagi minyak lagi ya. Udah kita sekarang bagaimana teman-teman Samarinda, Kukar dan lain sebagainya. Oke, mari kita manfaatkan IKN sebagai hal yang seksi untuk kita karyakan. Itu Mas, terima kasih. Ya, baik, makasih Pak Awan. Saya tambahkan sedikit. Jadi tadi sebenarnya sudah dibahas bahwa yang paling harus kita sadari bahwa kita harus sadar dengan peran kita masing-masing. Itu yang pertama. Karena di sana sumber daya itu ada di kita. Segala macam urusan tentang kreatif itu kita yang membuat.
Itu yang pertama. Kalau misalkan dan terus kemudian tadi disampaikan sama Bang Ito bahwa pemerintah itu adalah fasilitator, bukan pemerintah yang membuat, tapi pemerintah memfasilitasi apa-apa yang dilakukan oleh para pelaku kreatif. Nah sekarang ini pelaku kreatif nih yang itu ditantang untuk kemudian ayo kita ciptakan sebanyak-banyaknya nih proses kreatif kita nih. Apapun, sekecil apapun mari kita hargai apa yang kita kerjakan di sana ya, seperti itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu, masih ada banyak waktu ya, masih ada 2 jam waktu. Silakan Pak.